Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Riza Munif dari kelas 12 TKJ. Ingin melakukan konfigurasi Mikrotik Load Balancing. Langsung aja kita mulai. Kita buka Winbox, lalu kita akan klik MAC address dari Mikrotik kita dan kita akan langsung klik connect. Lalu kita akan pergi ke IP, DHCP client, dan kita akan menambahkan Ether 1 agar kita bisa mengakses internet. Oke. Sudah bound. Selanjutnya kita akan menambahkan LTE kita. Untuk LTE kalian bisa connect HP kalian menggunakan USB ke mikrotik kalian, lalu kalian USB tethering. Sini saya akan USB tethering terlebih dahulu. Oke, sudah muncul. Selanjutnya kita akan setting IP. Kita pergi ke IP addresses, lalu kita akan tambah IP baru. Sini saya akan menggunakan IP 192.168.100.1/24. Interface kita akan pilih Ether 2, lalu kita akan apply dan oke. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan manual rule untuk mikrotik kita. Kita pergi ke IP, firewall, lalu kita pilih manual, kita tambahkan rule baru. Di general, kita sini akan mengganti chainnya menjadi input. In interface-nya kita masukkan Ether 1, dan actionnya di sini kita akan gunakan mark connection, karena ini akan digunakan untuk meng-mark connection kita. Kita akan menandakan ini sebagai ISP1. Kita apply lalu copy. Kita pergi ke general lagi dan in interface-nya kita ubah menjadi LTE1. Ini akan kita gunakan sebagai ISP2. Apply lalu copy. Dan yang ketiga kita akan ganti chain-nya menjadi output. Ini kita matikan. Lalu kita akan tambahkan connection mark. Di sini connection mark-nya kita akan gunakan ISP1. Ya, ISP1 dan action-nya adalah mark routing. Ini routing mark-nya kita tambahkan ke ISP1. Apply lalu copy. Output masih sama chainnya. Kita connection mark-nya kita ubah menjadi ISP2 dan actionnya cukup kita ubah saja namanya menjadi ISP2 ke ISP2. Kita apply lalu oke. Kita oke aja semua dulu. Untuk yang selanjutnya kita akan tambah baru. Kita akan pergi ke general, chainnya pre-routing. DC address-nya kita akan memasukkan address dari ISP1, yang dimana address itu adalah 192.168.1.8 1.8/24. Ini interface-nya kita masukkan klien kita, yang dimana klien kita adalah Ether 2. Dan actionnya adalah accept. Sudah accept, kita bisa apply, lalu kita akan copy. Di sini kita masukkan IP address ISP2, yaitu 67.55/24. Ini interface-nya masih menggunakan klien dan actionnya masih accept. Kita apply lagi, kita akan copy lagi. Dan yang ketiga ini kita akan menambahkan IP dari klien kita, yaitu 192.168.100.1/24. Dan di sini akan kita note. Oke. In interface-nya kita akan masukkan klien tetap, dan untuk actionnya masih accept. Lalu kita akan ke advance, lalu kita akan ke per connection classifier. Di sini kita akan gunakan buat addresses and ports. Ini kita gunakan 2. Kita apply lalu copy. Di sini kita ubah menjadi 1. Oke. Kita apply.
Lalu untuk mark connectionnya kita akan tambahkan ESP1, dan yang tadi juga kita harus tambahkan ESP1. Apply, lalu apply, kita oke dan oke. Kita close terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan tambahkan chainnya pre-routing lagi. Lalu kita akan di ST addressnya kita note lagi. Sini kita akan masukkan IP dari klien 192.168. Oh, maaf. Kita akan gunakan ini interface-nya itu klien. Ini mana itu adalah ether 2. Lalu kita akan connection mark. Kita akan tambahkan koneksi ISP1. Kok nggak mau? Oke. ISP1 udah. Lalu untuk actionnya kita akan pilih mark routing. Routing mark kita akan pilih ke ISP1. Oke. Kita akan apply. Lalu kita akan copy. Oke. Di sini kita akan lakukan hal yang sama untuk ISP2. Kita pergi ke action, lalu kita akan pindah ke ISP2. Kita apply. Setelah itu kita akan menambahkan new root gateway. Kita oke. Kita ke IP. Lalu kita akan pergi ke roots. Kita akan tambahkan roots baru. Gateway di sini kita akan masukkan IP dari ISP1 yaitu 192.181.8/24. Cek gateway-nya ping distance 1. Routing marker kita akan tambahkan ke ISP1. Kita apply. Error in double field or double field selected. Oh iya, salahnya ini kita tidak perlu memakai slash. Kita apply. Lalu kita akan copy. Kita akan lakukan hal yang sama untuk ISP2 192.168.67.55. Ke ISP1 sudah benar. Maaf, ke ISP2 kita ganti. Apply. Lalu kita akan copy lagi untuk ketiga kalinya. Kita masukkan IP dari klien kita 100.1. Lalu cek gateway-nya ping dan distance-nya kita pilih 2. Ini kita tidak perlu ini. Apply, lalu oke. Setelah itu kita akan pergi ke IP firewall dan kita akan menambahkan NAT root baru. Di sini kita tambahkan NAT, kita plus, actionnya masquerade. Kita akan pergi ke general dan out interface-nya kita akan pilih ether 1 dan LTE. Jadi yang pertama kita ether 1 dulu, kita apply, lalu copy, dan kita balik lagi ke general dan ubah ether 1 menjadi LTE. Kita apply lalu oke. Kita bisa close ini semua. Kita bisa pergi ke IP, interface. Dari interface list kita akan buka CMD. Kita akan coba ping google.com intake. Oh, ternyata masih belum mendapatkan internet. Mari kita coba masalahnya di mana. Internet di sini belum disetting karena tadi kita menggunakan static. Kita akan coba ubah ke static terlebih dahulu. IP-nya bisa kita ganti. Kita akan menggunakan DHCP aja. Sebelum itu kita tambahkan dulu DHCP server di Winbox kita. Kita pergi ke IP, DHCP server.
Lalu kita akan pergi ke DHCP setup. Interface-nya pilih Ether 2. Next, next, next. Untuk poolnya kita akan leave ke default saja, tidak apa-apa. Next, 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 dan oke. Lalu di control panel ini kita akan ubah menjadi DHCP, oke, dan close. Sudah mendapatkan internet, kita akan bisa coba mengetes double ISP kita atau load balancing kita. Kita akan coba ping bt. Ini sudah bisa. Mari kita coba matikan Ether satunya di sini. Kita akan disable. Masih bisa, masih berjalan. Sekarang kita akan coba untuk mematikan LTE satunya. Ini unreachable. Dan kita akan coba nyalakan lagi Ether satunya. Masih proses, agak lama. Nah, ini dia. Ini adalah konfigurasi load balancing dari saya. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi hotspot login, blocking website, bypass, dan simple queue. Oke, sekian dulu dari saya. Mari kita akan langsung lanjut ke pelajaran selanjutnya. Oke, kembali lagi bersama saya di sini dan kali ini saya akan melakukan konfigurasi untuk hotspot login, blocking, dan bypass serta simple queue. Untuk pertama-tama kita akan melakukan blocking dan simple queue terlebih dahulu. Kita akan melakukan blocking website facebook.com di Ether 2. Kita akan pergi ke IP, firewall, lalu kita akan pergi ke filter rules dan kita akan menambahkan rule baru. Chain forward, in interface-nya kita masukkan Ether 2 dan out interface-nya kita akan gunakan Ether 1. Action kita akan gunakan drop. Dan di advance kita akan memasukkan kontennya itu adalah facebook.com. Kita apply lalu oke. Kita akan buka Chrome. Lalu kita akan coba untuk membuka facebook.com. Oke, ini sudah loading. Maksudnya loadingnya nggak jalan. Kita akan coba buka YouTube. Oke, YouTube langsung load. Sementara Facebook sudah terblok. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk simple queue. Kita akan pergi ke queues. Kita tambahkan queue baru. Targetnya kita akan masukkan Ether 2 dan limitnya di sini saya akan taruh 1 dan 1. Kita apply lalu oke. Dan karena konfigurasi load balancing kita masih ada, kita akan mencoba untuk mematikan LTE 1 yang ternyata sudah mati. Lalu kita akan buka Chrome. Lalu kita akan tes speed kita sekarang. Sebelumnya kita cek dulu apakah sudah di-apply tadi konfigurasinya. Oke, sudah di-apply ya. Jangan coba buka fast.com. Nah, di sini speednya sudah terlimit, berada di bawah 1 MB per second. Oke, dan apakah yang akan terjadi jika kita melepas simple queue-nya atau melepas limit bandwidth-nya? Ini kita stop saja. Kita disable terlebih dahulu, lalu kita akan refresh. Nah, ini dia speed asli dari internetnya. Itulah tutorial untuk simple queue serta blocking. Selanjutnya kita akan masuk ke hotspot login dan bypass. Oke. Kita close, dan close. Pertama-tama kita akan pergi ke IP dan addresses. Kita tambahkan address baru untuk interface wireless kita. Yang dimana saya akan gunakan 192.168.50.1/24. Interface-nya ulan 1, kita apply lalu oke. Lalu kita akan tambahkan juga DHCP server. DHCP setup. Sini kita akan gunakan ulan 1, next, next, next. Untuk poolnya kita akan biarkan saja seperti ini.
next, next, next. Oke. Lalu kita akan menyalakan interface wireless kita. Kita klik. Oh ya, dari wireless kita klik sini, lalu kita enable. Setelah itu kita klik 2 kali interface-nya. Kita pilih modenya menjadi AP Bridge. SSID-nya saya akan ganti menjadi Aditya underscore 01, dan security profile akan kita biarkan ke default karena kita tidak memerlukan password. Kita apply lalu OK, silang, silang, dan silang. Lalu kita akan pergi ke IP, lalu hotspot. Di sini kita akan melakukan hotspot setup. Hotspot interface kita akan gunakan urutan 1, kita next, 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 next. Dan untuk di DNS name-nya, kita akan menggunakan adityamunif.com. Lalu kita next. Local hotspot usernya kita akan menggunakan adit dengan passwordnya juga adit. Kita akan next. Setup has completed successfully. Untuk tes kita akan menggunakan HP saya untuk mengetes. Oke, ini sudah berada di HP saya. Kita akan connect ke hotspot kita, yaitu Aditya 01. Nah, dia akan minta hotspot login. Sini kita masukkan saja adit. Lalu di bawahnya kita akan masukkan adit juga. Oke, sudah connect. Lalu apakah kita bisa internetan? Kita akan tes. Nah, ini sudah bisa internetan. Untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan bypass. Untuk bypass gampang banget. Kita bisa pergi ke IP hotspot yang dimana di sini kita sudah ada. Lalu kita akan pergi ke walled garden. Lalu kita akan tambahkan rule baru di sini. Actionnya allow. Lalu untuk DSD host kita akan masukkan website yang akan kita bypass. Di sini saya akan membypass detik.com. Lalu kita akan apply, lalu oke. Di sini kita akan melakukan logout. Nah, di sini kita akan log off. Lalu kita akan refresh. Dia masih meminta hotspot loginnya. Kita akan lihat apakah di sini ada user aktif dan tidak ada user aktif. Oke, kita akan buka tab baru. Lalu kita akan buka website yang kita bypass, yaitu detik.com, dan sudah bisa. Meskipun tampilannya tidak sebagus yang ada internetnya, tapi ini sudah bisa connect, gitu dia intinya. Oke, segitu saja konfigurasi dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan enjoy your learning.